Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Syukur alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita dapat menyambung bacaan kitab Jawahirul Bukhari ini yang sudah memasuki hadis yang ke 333. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini musannif rahimahullah menjanjikan judul Kitabul Ijarah. Itu yang diambil dari Sahih Bukhari dari hadis yang disyarahkan oleh Imam Al-Asqalani pada juz kelima dari Fathul Bari. Kitabul Ijarah, ya, kitab tentang upahan, mengupah. Ya. Di judul babnya di Sahih Bukhari sama yang dikutip, bab istijarur rajuli as-salihi, bab istijarir rajuli salih, wa qaulullahi ta'ala inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Ya. Dalam surat apa ini? Al-Qasas ya. Al-Qasas An-Naml. Ya. Al-Qasas tidak salah. An-Naml. Ya, jadi yushiru ila qissati Sayyidina Musa alaihissalam ma'abnatai Syu'aib Safurah wa ukhtuha Layya. Ya, ini ayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam membuat judul bab tentang upah mengupah ini, yaitu kisah Nabi Musa ketika sampai ke negeri Madian. Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang kau upah adalah yang kuat dan terpercaya. Nah, yaitu ketika Nabi Musa menolong kedua putri pembesar Madian itu untuk memberi air ternaknya. Ya. Nah, maka kedua putrinya itu meminta supaya Nabi Musa dipekerjakan sebagai upahan, gitu. Sebagai orang
upahnya karena dia kuat. Ya, itulah kisahnya. Summa bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari haddatsana Muhammad bin Yusuf haddatsana Sufyan an Abi Burdah qala akhbarani jaddi an abihi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, itu lengkapnya, tidak ada di sini. Jadi di Sahih Bukhari sanadnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Muhammad ibn Yusuf sumbernya, kemudian diambil dari Sufyan, yaitu Sufyan As-Tsauri, kemudian dari Abi Burdah, kata Abi Burdah, akhbarani jaddi, telah menceritakan kepadaku kakekku dari bapaknya dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ini an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khazinul aminul ladzi yuaddi ma yuaddi ma umira bihi tayyibun nafsuhu ahadul mutasaddiqin. Telah bersabda Nabi SAW, al-khazinul amin, yaitu penjaga gudang yang terpercaya, itu yang menunaikan apa yang diperintahkan kepada dia. Tayyibun nafsuhu, baik dirinya. Ahadul mutasaddiqin, salah seorang yang sama pahalanya dengan orang yang bersedekah. Nah, itu hadis yang 333. Kemudian hadis yang berikutnya 334. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Ahmad ibn Muhammad al-Makki haddatsana Amr ibn Yahya an jaddihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, telah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tinggal satu ya, bukan itu. Salah baca. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'asallahu nabiyyan illa wa ra'al ghanama faqala, tiadalah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia mengembala kambing. Faqala ashabuhu, maka para sahabatnya bertanya, wa anta, dan engkau ya Rasulullah gitu. Faqala na'am, maka Rasulullah menjawab, iya, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Kata Rasulullah, aku pernah mengembalakannya, yaitu mengembala kambing ala qararit, dengan akad perjanjian upah li ahli Makkah, bagi penduduk Makkah, yaitu yang pemilik ternak. Ya, itu hadis yang itu sama-sama dalam bab atau kitab ijarah
tentang upah mengupahkan ini. Kemudian berikutnya yang hadis yang ketiga, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, di sanadnya ini termasuk sanad yang panjang, yang subai, ya, dari Yahya bin Musa haddatsana Waqi' haddatsana Zakaria ibnu Ishaq al-Makki an Yahya bin Abdullah ibnu Saifi an ibnu Ma'bad maula ibnu Abbas an ibnu Abbas. Ini panjang sanadnya, ya. Harus ke hadis yang ke-335, tapi babnya lain. Babnya ini pada bab perbuatan aniaya atau kezaliman. Kitab Al-Muzalam, Al-Mazalim. Kitab Al-Mazalim. Itu lain babnya, tapi dikutipkan oleh musannif rahimahullah di sini, digabungkan ke dalam masalah upah. Apa isinya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adzan, telah mengutus Mu'adz ilal Yaman, ke Yaman. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kepada doa orang yang teraniaya, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, maka sesungguhnya tidak ada di antara doa orang yang teraniaya itu dan dengan Allah tidak ada hijab atau batas. Jadi langsung diterima oleh Allah SWT. Nah, ini dalam masalah upah. Jadi kedua pihak, ya, supaya diingatkan. Pelajaran pertama adalah al-khazinul amin. Kenapa dia masuk bab upahan? Karena al-khazin itu biasanya orang upahan, itu penjaga gudang, ya, stoker, good stoker kalau bahasa di sana itu, bahasa Mudia. Nah, itu tukang stok barang-barang di gudang, itu sekaligus tukang jago, ya, al-khazin itu. Nah, itu kalau orang kurang amanah, bisa ya. Apalagi barang-barangnya barang-barang yang berharga gitu umpamanya. Nah, kalau orang itu bekerja allazi yuaddi ma umira bih, yang dia menunaikan segala tugasnya yang diperintahkan kepadanya. Jadi apa pekerjaannya sesuai dengan kontrak, ya. Jadi upah mengupahnya harus ada akadnya juga, harus ada kontraknya juga supaya jelas. Ya. Maka itu thayyibun nafsuhu, baiklah jiwanya atau dirinya. Ya. Ahdul mutasaddiqin, dia salah seorang yang bersedekah. Jadi dia dapat pahala sama dengan pahala yang orang-orang yang mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah. Selain dia mendapat upah dari orang yang mengupahkannya, dari bosnya, dia juga mendapat bonus. Ya, bonusnya pahala seperti orang yang bersedekah. Ya. Nah, itu kalau dia memegang amanah. Jadi memang amanah ini, kejujuran ini yang menjadi tulang punggung dalam ekonomi ini, dalam transaksi, dari jual beli, dari upah mengupah. Ya, inilah kuncinya. Nah, kalau sekarang memang ini yang sangat mahal nih sekarang, amanah itu. Jadi al-khazinul amin. Kalau kita tidak
mengawasi secara ketat, ya rawan. Ya walaupun masih ada orang yang amanah ini, orang yang jujur ini, tapi ya kebanyakan seperti itu. Kalau ada kesempatan, ya apalagi kesempatan dalam kesempitan, nah itu ya jarang orang yang tidak tergoda. Makanya orang yang mempertahankan sifat amanahnya di dalam situasi apapun, maka itulah orang yang kata Rasulullah thayyibun nafsu, yang sifat dirinya itu ya baiklah, sudah baik. Dan ahadul mutasaddiqin, dia termasuk salah seorang orang yang bersedekah. Maksudnya dia akan mendapat sedekah. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam di Madian ketika Syekhul Qabilah di situ. Ya, kata sebagian ulama itu Nabi Syuaib. Tetapi Syuaib ini hidupnya tidak jauh dari hidup Nabi Ibrahim. Sedangkan ini Nabi Musa sudah jauh di belakang Nabi Ibrahim. Ya, sudah berabad-abad setelah Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Syuaib ini tidak jauh masanya dari, maka tapi di sini dalam kitab ini masih diasumsikan itu Nabi Syuaib yang yang dikunjungi oleh Nabi Isa di Madian itu. Disyarahkan sini. Lalu menurut sebagian mufassir, bukan Nabi Syuaib, tapi adalah yang namanya Yesro atau Yesrun. Dalam bahasa Arab disebut Yesrun. Jadi Yesrun inilah yang punya 2 putri, karena dia sudah tua. Ya, kedua putri inilah yang mengembala. Mata air untuk sumber air untuk minuman ternaknya satu pula, dan itu harus ditimba ke dalam sumur itu dengan timba gitu. Ya, orang berdesak-desakan di situ. Maka ketika Nabi Syuaib sampai ke negeri Madian itu dan dia menjumpai kerumunan manusia yang situ berebut untuk mengambil air untuk minuman ternaknya. Dia lihatlah 2 orang gadis itu duduk menjauh di sana. Ya, tidak ikut berpusu-pusu di situ. Tidak ikut dia berebut air di situ. Lalu Nabi Musa nanya, ada apa nih kalian nih kok duduk di sini? Jawabnya, ya kami tidak kuat untuk berdesak-desakan mengambil air. Jadi kami tidak akan mengambil air sebelum orang-orang itu selesai. Ya, sudah sepi barulah kami mengambil air untuk ternak kami. Lalu Musa memberikan jasa kepada mereka. Karena Nabi Musa itu seorang pemuda yang kuat, bertenaga. Macam orang berdesak-desak nak mencium Hajar Aswad tu, maka diambillah air untuk ternak kedua gadis itu. Ternyata kedua gadis itu orang tuanya adalah pembesar Madian itu, yang oleh ulama dikatakan sebagian Nabi Syuaib, yang sebagiannya mengatakan bukan Nabi Syuaib, tapi adalah penguasa jauh sesudah Nabi Syuaib yang namanya Yesrun. Ya. Nah, setelah Nabi Musa berhenti dari perjalanannya yang baru sampai, karena dia menghindar dari kejaran orang-orang Qibti, karena dia
menemukan dua orang yang sedang berantem, ya. Satu dari pihak Musa, yaitu dari Bani Israel, yang lainnya dari bangsa tempatan Kipti. Bani Israel ketika itu dijadikan budak. Maka ketika dilihatnya Nabi Musa lalu, maka orang yang Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa supaya dibantu dia melawan orang. Yaitu dikabulkan oleh Nabi Musa. Tapi karena tenaganya kuat, sekali pukul aja down kali. KO langsung orang. Sekali pukul dan mati. Nah, gitulah tenaga Nabi Musa. Nah, karena itu dia menimbulkan konflik, sehingga menimbulkan kemarahan dari suku Kipti. Ya. Maka dia dikejarlah. Takutlah. Bila kalau dikeroyok kan tak bisa juga menghadapi. Maka Nabi Musa menghindar, menyeberang Laut Merah sampai ke negeri Madian. Di waktu itulah Nabi Musa bertemu dengan kelompok orang-orang yang memberi minum ternaknya. Nah, setelah itu dilapor oleh anak gadis ini kepada orang tuanya bahwa mereka ditolong oleh seorang pemuda. Maka orang tua itu mengundang Nabi Musa ke rumah. Maka pergilah anak itu berjalan kembali ke tempat tadi, ya, dengan malu-malu. Yang tamshi ala istiya. Dia berjalan dengan malu-malu, ya, untuk mengundang Nabi Musa datang ke rumah. Nabi Musa pun bertamu ke rumahnya untuk dan melaporkan keadaannya. Jadi waktu itu Nabi Musa mendapat perlindungan dari penguasa Madian itu, yang Nabi Syuaib atau yang bukan Nabi Syuaib, terserahlah, ya. Tapi Nabi Musa mendapat perlindungan di situ, dan dia diangkat menjadi upahnya tadi dibayar oleh Nabi Syuaib, upah mengambil air tadi dan juga diangkat sebagai orang upahan. Tapi dia dinikahkan dengan putrinya, salah seorang putri Nabi Musa ini. Jadi dua dapat Nabi Musa. Satu dapat pekerjaan, ya, bekerja di rumah, di keluarga pembesar Madian itu. Yang kedua dapat anak gadisnya. Itu dua untung dapat dia dapat. Nah, itulah ceritanya, masalah upah mengupah. Nah, teladan yang dicontohkan oleh Nabi Musa itu adalah, ya, Al-Qawiyul Amin. Dia sebagai orang yang upahnya yang kuat, yang menunaikan segala pekerjaannya, Al-Amin, dan dia orang yang terpercaya. Nah, inilah ceritanya yang diambil sebagai judul oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Inna khairan man ista'jartal qawiyul amin. Kemudian hadis berikutnya tentang Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap nabi yang diutus itu dilatih dengan memelihara kambing.
Nah, sebagai pengembala kambing. Ya. Itu sudah kalau setiap peringatan Maulud itu sering kita dengar Ustadz menjelaskan bahwa Rasulullah di masa kecilnya itu memelihara atau mengembala kambing. Ya, mungkin juga gembala kambing milik dari kakeknya, atau di sini Nabi menyatakan pernah mengembalakan kambing dengan sebagai upahan. Ya, jadi qararit itu an-naqad, yaitu uang, mata uang. Jadi mengembalakan kambing atas mata uang. Mata uang itu maksudnya sebagai upahan. Ya. Nah, ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena disebutkan li izhari tawadu'ihi ma'a kaunihi akramal khalqi ala rabbi ta'ala, yaitu diceritakan oleh Rasulullah untuk menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah SAW di dalam suasana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam akramul haq, akramal khalqi, yaitu orang yang paling mulia akhlaknya kepada Tuhannya. Yaitu peringatan bagi umatnya untuk selalu bersifat tawaduk. Jadi kalau sudah kaya, sudah berkuasa, mesti dia bercerita dia pernah kesulitan yang zaman lalu. Ya, itu artinya itu menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Dia ada juga orang malu menceritakan kesusahannya di masa lalu, karena dia sudah menjadi orang bos yang kaya atau sudah menjadi penguasa. Malu dia waktu dulu itu pernah dia sengsara gitu. Ada juga orang seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak malu, tidak segan-segan dia mengatakan bahwa dulu beliau pernah mengembalakan kambing, bekerja sebagai upahan untuk penduduk Mekah. Nah, itu hadis yang ke-334. Jadi untuk mencari rezeki sebagai orang upahan itu ada bonusnya kalau dia amanah. Dan itu juga pekerjaan para nabi. Ya, para nabi itu juga bekerja sebagai orang upahan. Dalam ini disebut sebagai pengembala kambing. Ya, karena latihan bagi beliau sebagai calon seorang pemimpin, ya, untuk sabar, karena kambing itu termasuk hewan yang susah diatur. Nah, ibaratnya manusia mungkin makhluk yang paling susah diatur itu orang inilah, manusia ini. Kalau kambing itu ya susah diatur, tetapi tidak sesusah mengatur manusia. Nah, tapi dilatih sejak kecil bagaimana sabar mengatur yang susah diatur itu. Maka ini peringatan bagi orang yang beri upah, ya, dan juga orang yang diupahkan. Ya, tapi ini tentu bagi orang yang bosnya atau bos yang mengupah orang-orang upahan. Yang disebutkan diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi ketika mengutus Mu'adz Ibnu Jabal ke Yaman, maka beliau bersabda ittaqi da'watal mazlum, takutlah doa orang yang teraniaya, maka sesungguhnya tidak ada di antaranya hijab atau dinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa orang teraniaya itu dekat sekali, tidak ada hijabnya.
ya, tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kalau kita mengupahkan orang jangan ada aniaya di situ. Doanya itu makbul. Demikian juga yang diupahkan jangan coba-coba berbuat curang sehingga nanti bosnya akan teraniaya, kena kerugian, kena kecurangannya. Ya, tapi tentu ini yang peluang untuk berlaku curang, berlaku keras atau aniaya kepada zalim, kepada yang lemah biasanya. Itu yang peluangnya banyak. Orang upahan ini kan lemah, bosnya kuat, itu kesewenang-wenangan, kezaliman itu rawan terjadi. Nah, ini diingatkan oleh musannif rahimahullah, disertakan hadis ini supaya kita yang mengupahkan orang-orang suatu pekerjaan, maka jangan sampai ada kezaliman di situ. Apakah dengan upah yang tidak wajar, ya, atau dengan tidak membayar upahnya, ya. Oleh sebab itu di hadis-hadis yang lain yang juga populer dibacakan oleh para ustadz kita, bayarlah upah itu sebelum kering keringatnya. Nah, itulah pelajaran yang diingatkan dalam hadis-hadis ini yang mungkin sudah biasa dalam kehidupan kita dan berlaku yang supaya kita tidak terperosok atau terjerumus ke hal-hal yang tidak sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah SAW ini. Ya, untuk menjadi peringatan bagi kita. Jadi ya, 3 hadis yang kita baca ini tentang upahan.